Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal mu'minuna al-muttaqun. Haitsu qala 'azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita wonten kesempatan injang menika tasih pinaringan pinten-pinten nikmatipun sehat, sempat, saha paling paling menika hidayah. Mugi-mugi danten amal sholih ingkang sampun kita lampahi wonten wulan Ramadan menika tansah dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Lan kanthi amal sholih kang sampun saestu kita amalaken kanthi ikhlas menika, mugi-mugi dados santaran dosa-dosa, kesalahan-kesalahan ingkang sampun kita lampahi selama 1 tahun yang lalu saestu dipun maafaken, dipun ngapura dan dipun lebur kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salajengipun salam selawat mugi tansah kalih pahaden dhateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sebuah kebahagiaan terbesar bagi seorang yang beriman kejawi piyambakipun menika betul-betul wonten kerinduan wonten manahipun supados sakmangke wonten alam akhirat saged kepanggih kalih beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, banyak orang yang rindu untuk bertemu dengan beliau, tetapi untuk menuju kepada pertemuan itu malah justru yakni mengabaikan apa yang menjadi pesan-pesan beliau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Pada kesempatan injang menika semoga kita tansah muhasabah diri, introspeksi, sepindah bilih saestu pagesangan kita wonten alam dunia menika tidak lebih baik daripada pagesangan kita sakmangke wonten alam akhirat. Dan ini tentu kagem tiang-tiang ingkang beriman lan bertakwa. Keranten piyambakipun tiang ingkang durhaka, tentu dunia itu lebih baik daripada akhirat, karena dia tahu bahwasanya di akhirat tempatnya itu di neraka. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Dan sungguh kehidupan akhirat itu lebih baik daripada sebelumnya, yakni dunia. Keng menapa bapak sekalian pilih akhirat menika lebih baik? Akhirat surga bagi orang beriman itu lebih baik daripada dunia. Karena dunia sifatnya sementara dan akhirat adalah tempat yang kekal, terlebih bagi mereka yang mau untuk beriman dan beramal saleh. Ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal
akhirata hiya darul qarar. Wahai kaumku, bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah sementara dan penuh dengan penipuan karena kenikmatan yang ada di dalamnya. Sedangkan akhirat adalah tempat yang kekal, tempat yang membahagiakan bagi mereka yang betul-betul bertakwa. Jamaah sekalian, dunia ini sebenarnya adalah tempat yang betul-betul menjijikkan bagi orang-orang yang beriman, karena di dalamnya penuh dengan ujian, penuh dengan sandiwara, penuh dengan tipuan, dan inginnya bagi orang beriman adalah inginnya segera saja untuk diambil oleh Allah, karena dia yakin saya sudah cukup bekal saya dan saya pasti akan mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Sekali lagi jamaah sekalian, dunia itu sementara. Amargi kita mboten mangertosi kapan kita dipun-pendhet. Singkat saja. Sudah begitu singkatnya, sudah begitu cepatnya, sebentar saja kita hidup di dunia, sediluk mawon kita gesang teng alam dunia, pun ngaten injih menika danten nikmat ingkang sampun dipun paringaken kali Allah dhateng kita sami dipun suwuni pertanggungjawaban sak mangke wonten alam akhirat. Nikmat umur, sudah berapa tahun kita hidup di dunia, dimintai pertanggungjawaban. Nikmat ilmu yang kita ketahui dari amal Islam apa saja, yang wajib apa kita tahu, dimintai pertanggungjawaban. Sudahkah kita kerjakan? Yang haram yang kamu ketahui itu apa saja, akan dimintai pertanggungjawaban. Sudahkah kita tinggalkan yang haram-haram itu? Ada lagi nikmat harta dunia yang kita kumpulkan, min aina tasabahu wa fima anfaqah. Kita cari dari mana harta itu dan kita keluarkan untuk apa saja. Dan belum lagi nikmat, yakni anggota badan kita ini, fima ablah, kita gunakan untuk apa saja. Kita gunakan kagem napa kemawon. Anggota tubuh mulai dari pasuryan kepala kita, pendengaran, penglihatan, wajah yang ganteng maupun biasa saja, cantik maupun biasa saja, lesan kita, asta kita, manah kita, padaran kita, kemaluan kaki kita, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ini nikmat Bapak sekalian, karena kita merasa bahwa ada orang selain dari diri kita, ada orang yang tidak memiliki tangan dari lahir, bahkan buta dari lahir. Ini nikmat kita punya komplit dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dan naasnya adalah dunia ini sementara. Sudah sebentar, semua nikmat yang diberikan oleh Allah akan dimintai pertanggungjawaban. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kelak hari di mana kita akan menemui bahwa nikmat yang kita pakai di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan juga Allah akan memintai pertanggungjawaban semua perbuatan kita, semua perkataan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Perbuatan sekecil apapun dari kebaikan kita akan kita ketahui kelak balasannya. Perbuatan buruk sekecil apapun yang kita kerjakan akan kita temui balasannya kelak. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kelak akan kami sumpal mulut mereka sehingga mereka kalau mau bersaksi bohong nggak bisa. Tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka akan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan bersaksi bima kanu yaksibun, atas apa yang telah mereka kerjakan. Sepindah malih jamaah sekalian, dunia ini cuma cepat sekali perhitungannya. Sekalipun kita ada yang sekian puluh tahun, tapi itu cepat, karena kita nggak tahu kapan kita akan diambil ajal kita. Sudah begitu, semua perbuatan, semua nikmat dimintai pertanggungjawaban. Makanya orang beriman itu dia
memahami dunia ini seperti hanya penjara, pengennya segera saja keluar. Kalau kita yakni pengennya keluar dari dunia, masuk ke alam kubur, karena kita tahu di alam kubur penuh dengan kenikmatan. Di padang mahsyar kelak kita akan dimudahkan oleh Allah, dan kelak kita akan dimasukkan ke dalam jannah. Zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sehingga mereka beruntung. Awis saking menika semoga saestu kita tingkataken kesadaran kita dan kita inggal-inggal injil menika memperbaiki diri kita. Seorang sahabat pernah bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina abyas?" Orang beriman yang paling pintar, paling cerdas dan tidak bodoh itu yang seperti apa? Rasulullah jawab, wonten kali sepindah, aktsaruhum lil mauti dzikran. Mereka adalah orang yang paling banyak memikirkan, merenungkan tentang kematian. Bagaimana nanti kalau saya mati? Saya bisa menjawab gak pertanyaan malaikat di dalam kubur? Bagaimana sekiranya saya mati sekarang juga? Apakah saya benar-benar husnul khatimah atau su'ul khatimah? Bagaimana sekiranya saya mati dalam keadaan su'ul khatimah? Alangkah beratnya kelak ketika aku nanti ditanya oleh Allah di padang mahsyar yaumul hisab, dan alangkah beratnya, dan pasti saya nggak bisa lolos dari sirat sebelum yakni adanya alam surga. Kemudian yang kedua, mereka yang paling cerdas adalah setelah mereka benar-benar memperbanyak ingat mati, dia benar-benar memahami kehidupan dunia seperti apa, akhirat seperti apa, konsekuensinya hidup dunia dengan begini begitu seperti apa, maka mereka ahsanuhum lima ba'dahu istiqdadah. Mereka akan memperbaiki amal mereka sebagai bentuk bekal. Mereka akan berusaha memperbaiki bekal, memperbanyak bekal, karena tahu hanya dengan bekal amal, iman, takwa, hidupnya kelak di hari akhir yang abadi akan penuh dengan kebahagiaan. Sedangkan hakikat akhirat itu adalah yakni dia kekal dan gak mungkin hancur. Bagi orang yang beriman, falladzina amanu wa 'amilus solihati fi jannatin na'im. Maka bagi mereka yang mau beriman dan beramal solih, baginya adalah jannatun na'im, yakni jannah yang penuh dengan kenikmatan lagi kekal. Maka salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Malaikat pun akan menyambut kita di pintu surga. Salamun alaikum, selamat untuk kalian wahai ahli jannah, masuklah, fadkhuluha khalidin, kamu kekal dalamnya, kamu mendapatkan kebahagiaan. Apa saya menikah, semoga saya setuju sama sekalian, dunia ini enggak ada nilainya apa-apa jika dibandingkan dengan akhirat. Maka bagi orang yang cerdas adalah yang lebih memilih akhirat, yakni jannah daripada dunia, walaupun dunia juga penuh dengan kenikmatan. Tapi ketahuilah, kenikmatan di jannah itu lebih segala-galanya di dunia. Salah pun semoga kita saestu introspeksi diri kita tansah muhasabah diri bahwa sekarang ini, saat ini kita harus yakni memperbaiki ketakwaan kita, karena berbagai macam fitnah ilmu, fitnah pemahaman, bahkan fitnah yakni amaliyah menerpa orang-orang yang bodoh, menerpa orang-orang yang hanya memperturutkan hawa nafsu, sehingga mereka tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Sekalipun piyambakipun mangertosi pundi ingkang hak lan pundi ingkang batil, tapi piyambakipun Allah kehendaki tidak bisa untuk menerima yang hak dan yang batil. Maka bertakwa sebelum kita memahami sebuah kebenaran, itu adalah jalan satu-satunya. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Allah dawuh surat Al-Anfal ayat 29. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, karena hanya dengan itu yaj'al lakum furqana, kalian akan aku beri furqan. Apa itu furqan jamaah sekalian? Syekh As-Sa'di wonten kitab tafsiripun Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Kalamil Manan, juga disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir wonten kitabipun Tafsir Al-Qur'anul Azim, menukil pendapat dari seorang ulama Muhammad Ibn Ishaq, pilih furqan yang akan didapatkan bagi mereka yang bertakwa adalah furqan dalam bentuk al-ilmu wal huda,
Orang yang bertakwa akan diberikan al-ilmu, ilmu pengetahuan yang benar tanpa benar, yang batil tanpa batil, wal huda, dan petunjuk untuk bisa mengamalkan. Alladzi yufariqu sahibuhu bainal haqqi wal batil, yang dengannya maka orang yang bertakwa ini bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, wa bainal haq wa bainal halal wal haram, dan mana yang halal dan mana yang haram, sehingga dia tidak akan mungkin menyatakan bahwasanya minuman keras itu tampak halal, padahal jelas bahwasanya minuman keras itu adalah jelas-jelas nampak haram, sehingga dia tidak akan mungkin untuk menyatakan dalam dirinya, dalam hatinya bahwasanya babi bipang itu adalah halal, padahal jelas-jelas Allah sampaikan innama harrama alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir, dan seterusnya. Bahwasanya Allah haramkan salah satu di antaranya adalah babi panggang, maka dia tidak akan mungkin mengatakan itu adalah halal. Kalau dia yang betul-betul mengimani Al-Quran sebagai kitab sucinya, Al-Quran sebagai wahyu dari Allah yang membawa maslahat bagi kehidupan umat manusia di muka bumi, orang yang bertakwa dia pun akan mengetahui apakah sholat itu membawa maslahat baginya di dunia dan akhirat, sehingga tidak akan mungkin ada orang mengatakan buat apa saya sholat, saya tanpa sholat pun saya sudah sehat terus, jarang masuk puskesmas, bahkan tidak kena COVID. Saya nggak sholat pun nyatanya juga kehidupan saya cukup, saya mau beli ini, mau minta ini, mau pengennya apa, terpenuhi semuanya. Buat apa saya berjilbab daripada kemudian lisannya tidak bisa berkata dengan yang baik, akhlaknya buruk? Dia nggak akan mungkin berkata seperti ini kalau orang itu bertakwa, jamaah sekalian. Kenapa? Karena orang bertakwa itu sifatnya adalah dia takut dengan siksa Allah. Orang bertakwa itu dia betul-betul mencintai apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga dia akan mengikuti betul apa arahan yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran, Al-Hadis menyatakan ini halal, maka orang bertakwa akan tahu ini jelas halal, dan dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hatinya menerima yang halal, dan dia pun mengerjakannya, dan hatinya akan dikendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dituntun menerima yang haram, sehingga dia pun mampu untuk menjauhi yang haram, bukan malah justru memutarbalikkan. Kalau dalam kajian fikih Islam namanya orang seperti ini terkena virus yang lebih besar daripada COVID, karena kalau COVID belum tentu membuat orang murtad, tapi kalau virus yang lebih besar daripada COVID ini bisa membuat orang murtad, namanya virus istihlal, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Allah sampaikan surat At-Taubah ayat 29. Qutila lil ladzina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluh. Muhammad, perangilah orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir, dan mereka yang tidak mau mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Makanya dalam kajian ilmu fikih ulama 4 mazhab sepakat mereka yang dikatakan murtad atau kafir. Terakhir jamaah sekalian, mari kita memahami kondisi kita hari ini dan kondisi kaum muslimin yang ada di sekitar kita, dalam negeri maupun luar negeri. Kita tahu Masjid Al-Aqsa adalah salah satu tempat yang bersejarah khususnya bagi kaum muslimin, karena dari sana kita tahu adanya Isra Mi'raj, dan dari sanalah kemudian kita diwajibkan untuk menjalankan sholat wajib 5 waktu. Masjid Al-Aqsa adalah tempat yang begitu bersejarah, karena dari sana di sekitar Al-Quds, Yerusalem, para nabi rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dari sanalah yakni kemudian Masjid Al-Aqsa dimuliakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Makanya sampai-sampai Rasulullah menyebutkan la tusaddur rihal, janganlah kalian itu touring bersusah-susah payah, janganlah kalian itu bersusah-susah payah untuk safar, kecuali ketiga tempat: Masjid Al-Haram, Masjidil Haram Mekah, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Dan kita tahu Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama kita dulu sebelum sekarang ini kiblat ke Masjidil Haram. Tapi Allah Akbar, Allah Maha Besar, Allah menghendaki
yakni agar orang-orang Yahudi Zionis laknatullah alaihi Israel yakni mencekram, menjajah, mendolimi, menghancurkan dan berusaha untuk meluluh lantakkan Masjid Al-Aqsa karena dikiranya di sana ada kuil Sulaiman dan mereka ingin membangunnya kembali dan dijadikannya sebagai tempat bagi istana yakni si Dajjal laknatullah alaih. Makanya mereka berusaha payah untuk merebutnya dari kaum muslimin dan hari ini kita benar-benar berduka cita. Kaum muslimin yang berusaha untuk itikaf, berusaha untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa supaya tidak diruntuhkan oleh mereka, tapi justru mendapatkan keganasan, kezaliman. Puluhan orang syahid insyaallah kemana satu dan ratusan orang terluka. Oleh karena itu, ini menjadi bagian daripada akidah kaum muslimin yang mana kita wajib untuk membela mereka. Bahkan kita pun juga harus bersolidaritas tinggi, minimal dengan doa-doa kita dan dukungan kita kepada kaum muslimin yang ada di sana, sekaligus yakni menjadi saksi bagi kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat ini kita berada pada pihak yang mana. Diam saja menjadi orang munafik atau kita setidaknya ulurkan tangan kita, tengadahkan kedua tangan kita, meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala melepaskan yakni Masjid Al-Aqsa daripada cengkraman Yahudi, dan semoga itu menjadi hujah bagi kita kelak di yaumul mahsyar. Oleh karena itu, mari kita hantarkan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal soleh kita yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan kemarin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan bulan yang suci ini kelak tahun depan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan diberikannya husnul khatimah kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kaum muslimin yang ada di belahan bumi manapun, mengeluarkan mereka dari kezaliman musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan keridhaan untuk bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di jalannya kelak. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna لنكونن من الخاسرين فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهداية والاستقامة حتى الموت اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وعذنا من سوء الخاتمة اللهم تقبل صيامنا وقيامنا اللهم تقبل تلاوتنا وصدقاتنا اللهم تقبل كل أعمالنا الصالحة في هذا الشهر رمضان اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونهفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة من أهل الكتاب والمشركين والشيوعيين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وقلل عددهم وألق في
قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر من نصر الدين في كل مكان وزمان. اللهم انصر من نصر الدين في كل مكان وزمان. اللهم انصر المستضعفين والمستضعفات من المسلمين والمسلمات في أويغور وفي صوماليا وفي سوريا وفي روهينيا وفي فلسطين وفي سائر المسجد الأقصى خاصة وفي سائر المسجد الأقصى خاصة وفي كل مكان وزمان. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. تقبل يا كريم، تقبل يا كريم، تقبل يا كريم. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.